Bayangkan saat semua orang bersorak merayakan kembang api tahun baru, aktor pujaan Anda justru sedang dirantai dan dibuang ke pulau paling mematikan di Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Amar Zoni yang secara mendadak masuk dalam daftar 130 narapidana berisiko tinggi yang dipindahkan ke Nusa Kambangan di bawah pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. Tanpa ada berlakuan khusus, tanpa kamera, dan tanpa kemewahan, ia kini harus berhadapan dengan dinginnya sel isolasi di tengah hutan belantara yang mencekam. Apakah ini akhir dari perjalanan sang bintang, atau justru hukuman paling menyakitkan yang pernah ia terima seumur hidup? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik gerbang besi Nusa Kambangan malam ini. Suasana dini hari yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam saat deru mesin bus pariwisata tanpa jendela membelah kegelapan jalanan ibu kota. Bukan pelancong yang ada di dalamnya, melainkan 130 jiwa yang terbelenggu rantai besi dan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. Di antara barisan pria berwajah keras itu, terselip sosok yang sangat dikenali publik, Amar Zoni, yang kini harus menelan pil pahit kenyataan. Wajahnya yang dahulu menghiasi layar kaca dengan senyum menawan, kini tampak kuyu dan tertunduk dalam, mencoba bersembunyi di balik bayang-bayang kegelapan malam. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju pengasingan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah perpindahan yang menandai runtuhnya sisa-sisa kejayaan masa lalu. Setibanya di pelabuhan Wijayapura, aroma laut yang amis bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada menyambut rombongan narapidana tersebut. Amar Zoni terlihat melangkah gontai, kakinya seolah berat menapak di dermaga penyeberangan yang menjadi gerbang pemisah antara kebebasan dan isolasi abadi. Cahaya lampu dermaga yang remang-remang memantulkan kilatan borgol yang melingkar di pergelangan tangan mereka, menciptakan pemandangan yang menyayat hati bagi siapapun yang melihatnya. Di seberang sana, Pulau Nusa Kambangan berdiri dengan angkuh, tampak seperti monster raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani melanggar hukum negara. Bagi sang aktor, setiap langkah di dermaga ini adalah detak jantung yang memacu adrenalin sekaligus rasa takut yang luar biasa. Keputusan untuk memindahkan Amar Zoni bersama 129 narapidana lainnya bukan tanpa alasan yang sangat mendalam bagi pihak otoritas penjara. Ditjen Pas menegaskan bahwa sterilisasi lapas dari pengaruh narkoba dan tindak pidana berat lainnya menjadi alasan utama pengasingan ini dilakukan secara mendadak. Meski Amar dikenal sebagai figur publik, di mata hukum ia kini hanya sebuah angka dalam daftar narapidana kategori resiko tinggi yang harus dijauhkan dari akses dunia luar. Label berbahaya kini melekat erat di pundaknya, sebuah predikat yang sangat kontras dengan citra pahlawan romantis yang selama ini ia bangun di dunia akting. Keputusan ini mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh masyarakat bahwa negara tidak akan memberikan toleransi sedikitpun bagi residivis. Saat jutaan orang di luar sana sedang sibuk mempersiapkan pesta kembang api dan merayakan pergantian tahun dengan penuh sukacita, Amar Zoni justru harus bersiap menghadapi kenyataan paling sunyi dalam hidupnya. Tidak akan ada dentuman musik, tidak ada hidangan mewah, dan tidak ada pelukan hangat dari keluarga tercinta di malam tahun baru kali ini. Yang ada hanyalah suara deburan ombak Samudra Hindia yang menghantam tebing karang dan kicauan burung malam di tengah hutan lebat yang mengelilingi lapas. Kesunyian ini menjadi hukuman psikologis yang lebih berat daripada jeruji besi itu sendiri, memaksa setiap orang di dalamnya untuk berdialog dengan batin mereka sendiri. Inilah momen di mana waktu seolah berhenti berputar, dan masa depan terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti pulau. Memasuki area lapas di Nusa Kambangan berarti menyerahkan seluruh privasi dan kenyamanan hidup kepada sistem pengawasan yang tanpa celah. Setiap narapidana, termasuk Amar, harus melewati pemeriksaan fisik yang sangat detail untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk ke zona suci ini. Penggunaan teknologi sensor gerak, kamera pengawas 24 jam, hingga aturan komunikasi yang sangat terbatas membuat pulau ini menjadi tempat paling terisolasi di Indonesia. Tidak ada celah untuk melakukan lobby atau mencari keistimewaan, karena di sini semua orang tunduk pada disiplin militaristik yang kaku. Amar harus belajar hidup dalam keterbatasan yang ekstrim, di mana setiap gerak-geriknya dipantau oleh mata-mata elektronik dan penjaga yang tidak mengenal kata kompromi. Lingkungan Nusa Kambangan dikenal memiliki aura mistis dan tekanan mental yang mampu meruntuhkan pertahanan jiwa sekuat apapun. Bagi seorang aktor yang terbiasa dengan sorot lampu panggung dan pujian penggemar,
transisi ke ruang sel yang sempit dan pengap adalah sebuah guncangan hebat. Hutan belantara yang mengepung lapas menciptakan perasaan terperangkap yang luar biasa, di mana pelarian adalah sebuah kemustahilan yang mematikan. Amarzoni kini harus berhadapan dengan bayang-bayang kesalahannya sendiri di tengah atmosfer yang penuh dengan energi keputusan asaan. Banyak yang meragukan apakah mentalitas sang aktor sanggup bertahan di tengah kerasnya kehidupan pulau penjara yang sudah melegenda sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para penjahat kelas kakap. Salah satu tujuan utama pemindahan ke Nusa Kambangan adalah memutus total jaringan komunikasi narapidana dengan rekan-rekan mereka di luar sana. Bagi Amarzoni, ini berarti kehilangan akses terhadap berita, media sosial, dan interaksi rutin dengan orang-orang terdekat yang selama ini menjadi penguatnya. Tanpa telepon genggam atau fasilitas internet, ia benar-benar terlempar kembali ke masa di mana informasi adalah barang mewah yang sulit didapatkan. Isolasi komunikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan tanpa gangguan dari pihak luar yang mungkin bisa memperburuk keadaan. Di dalam selnya yang sunyi, ia hanya ditemani oleh secari kertas dan pena jika beruntung, untuk menuangkan segala penyesalan yang kini menumpuk di dalam dadanya. Melihat posisi Amarzoni saat ini, banyak pengamat hiburan yang memprediksi bahwa karirnya telah mencapai titik nadir yang sulit untuk dipulihkan kembali. Pemindahan ke Nusa Kambangan adalah noda hitam yang sangat sulit dihapus dari catatan hidup seorang publik figur di mata masyarakat Indonesia yang sangat kritis. Industri hiburan yang pernah memujanya kini perlahan mulai melupakan namanya, tergantikan oleh wajah-wajah baru yang lebih bersih dari skandal narkoba. Pulau tersebut bukan hanya memenjarakan fisiknya, tetapi juga seolah mengubur dalam-dalam karakter protagonis yang pernah ia mainkan di layar kaca. Masa depan yang dahulu tampak cerah kini tertutup oleh tembok tinggi dan kawat berduri, meninggalkan sebuah tanda tanya besar tentang bagaimana ia akan melanjutkan hidup. Di balik jeruji besi yang dingin, dikabarkan bahwa Amarzoni mulai mencoba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai satu-satunya jalan untuk mencari kedamaian. Di tengah kerasnya lingkungan Nusa Kambangan, aspek spiritual seringkali menjadi pelarian terakhir bagi para narapidana untuk tetap menjaga kewarasan mereka. Beberapa sumber menyebutkan bahwa momen tahun baru ini akan ia gunakan untuk melakukan introspeksi total dan memohon ampunan atas segala khilafan yang telah ia perbuat. Dukungan dari keluarga, meskipun hanya melalui doa dari kejauhan, menjadi bahan bakar terakhir yang tersisa untuk menjaga semangat hidupnya tetap menyala. Di pulau yang penuh dengan kisah kelam ini, Amar mencoba mencari secercah cahaya harapan agar suatu saat nanti ia bisa kembali sebagai manusia yang baru. Kasus pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum narkotika di Indonesia terhadap figur-figur terkenal. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa popularitas dan kekayaan tidak bisa menjadi tameng untuk menghindari hukuman yang setimpal atas kesalahan yang berulang kali dilakukan. Pesan ini ditujukan kepada generasi muda agar tidak sekali-kali menyentuh narkoba, karena konsekuensinya bisa menghancurkan hidup secara total dalam sekejap mata. Nusa Kambangan tetap menjadi simbol ketegasan negara dalam menjaga moralitas bangsa dari ancaman barang haram tersebut. Kini, Amarzoni harus menjalani takdirnya, menjadi sebuah pelajaran hidup yang nyata bagi siapa saja, bahwa di balik kebebasan ada tanggung jawab besar yang harus selalu dijaga dengan penuh integritas.